Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Di pertemuan di bab yang 152 kemarin disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya barang siapa yang menyebut atau menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh ahli bid'ah tersebut, sebutkan tokoh-tokoh yang membawakan dan menyebarkan kepada manusia penyimpangannya itu, seperti Ibnu Abi Duad, Bishr al-Marisi, Thumamah, dan lain-lain, atau menyanjung salah seorang yang terkenal menjadi pengikut mereka atau golongan mereka, maka berhati-hatilah kepada orang yang menyanjung itu. Karena sesungguhnya dia pengikut bid'ah. Sesungguhnya mereka, yakni tokoh-tokoh ahli bid'ah yang disebutkan tersebut, mereka berada dalam keadaan riddah, yakni murtad. Ya, tinggalkan orang tersebut yang memuji atau menyanjung mereka. Ya. Nah, di sini juga terdapat bab. Seringkali, awas, ahlu sunnah tidak mengkafirkan para ahli bid'ah secara umum. Oke? Dikarenakan bagaimanapun para firqah-firqah ahli bid'ah yang berada di 72 kelompok, di selain satu kelompok ahlu sunnah kan 72 kelompok. Bagaimanapun Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan iftarakat ummati, itu masih umatku. Ya? Jadi mereka secara umum masih muslimun. Ahli bid'ah, yakni mereka yang tidak mengambil jalan atau metode beragama sebagaimana salafus saleh, itu secara umum masih muslim. Tidak kita mengkafirkannya. Namun ada tokoh-tokoh pembesar-pembesar intinya, ulama-ulamanya yang menyebarkan kepada manusia ideas menyimpangnya itu, yang telah didirikan hujah di atas mereka, diingkari, dijelaskan kekeliruannya dan lain-lain. Nah itu bisa sampai titik akhirnya kekufuran. Bid'ahnya membawa dia kepada titik kekufuran. Ya, bid'ahnya membawa dia sampai kepada titik kekufuran bisa tokoh-tokohnya itu. Jadi bedakan antara menghukumi tokohnya dengan menghukumi awamnya. Beda. Ya. Adapun awamnya secara umum, maka sebagaimana kita katakan tadi, tidaklah kita mengkafirkan manusia dengan kebid'ahannya, gitu ya. Kecuali sampai kondisi dan titik tertentu pada individu-individu tertentu, dan para ulama yang ada di zamannya pun sampai titik mengkafirkannya, maka kita pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah. Seperti Ghailan Al-Qadari, Bishr Al-Marisi, ya kan? Kemudian Ma'bad Al-Juhani, orang-orang yang pertama kali membawakan ide bahwasanya takdir itu nggak ada. Nah, tuh dia nih yang pertama kali ini, gitu. Dan dia yang menyebarkannya di antara para manusia, padahal udah didirikan hujah ke atas mereka. Tapi masih denial, masih membangkang dan berkeras di atas kekeliruannya. Inilah yang terjadi. Adapun para pengikutnya, sekeras apapun mereka di dalam mengikutinya, maka terhitunglah mereka awam. Tidaklah dikafirkan. Sekeras apapun mereka di dalam mengikutinya. Sekeras apapun dalam artian, mereka mengingkari para ahlu sunnah sekeras apapun, tapi mereka pengikut, tetap dihitung pengikut. Ya, seperti kelompok Jahmiyah. Jaham ibn Safwan jelas dikafirkan oleh para ulama. Dan di antara ideas intinya, di antara pemikiran-pemikiran menyimpang intinya adalah ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, ini bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran adalah makhluk. Itu ide intinya kan. Nah, penguasa-penguasa yang ada di zaman Imam Ahmad rahimahullah, itu semuanya memaksakan kepada ide itu. Wathiq, Mu'tasim, dan lain-lain. Memaksakan manusia berkeras, dimulai dari Ma'mun. Ya, dimulai dari Al-Ma'mun. Mereka memaksakan manusia kepada ide itu, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk.
Okay? Bahkan menyiksa manusia, menyiksa para ulama ahlu sunnah, memaksa mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Loh, tapi apakah tercatat riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Imam rahimahullah mengkafirkan para penguasa tersebut? Ada gak? Tidak. Tetap dihukumi mereka yang orang-orang jahil yang akhirnya terbujuk atau maghrur, tertipu oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Orang-orang yang dekat dengan mereka, kebetulan orang-orang yang menyimpang akidahnya. Di antaranya Ibnu Abi Duad ini, yang dekat dengan penguasa. Yang akhirnya ngomporin penguasa ini. Okay? Yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, man qal bi anna al-Qur'an makhluk, barang siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir, ya. Secara umum kaidahnya demikian. Tapi apakah maknanya? Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa khalifah yang ada pada di masanya ini dan mengatakan Al-Qur'an makhluk, bahkan memaksakan Al-Qur'an makhluk, berarti kafir menurut Imam Ahmad? Tidak, enggak demikian cara penerapan kaidah. Oke? Okay? Karena ada mawani', ada penghalang-penghalang seseorang dihukumi kufur. Diberikan uzurlah penguasa tersebut, kalaupun telah memaksakan, meyakini dan memaksakan kekufurannya. Diberi uzur oleh Imam Ahmad. Okay? Dan ketika Imam Ahmad berhadapan dengan para tokoh-tokoh Jahmiyah dan membantah kesesatan mereka semua, dan kemudian sampai mereka berkata, berarti gitu. Kalau kau kafirkan kami, kalau kau mengatakan bahwasanya pendapat kami adalah pendapat yang kufur, berarti kau mengkafirkan kami. Ada di antara di antara diskusi mereka mau memancing Imam Ahmad supaya tampak darinya bahwasanya dia mengkafirkan, begitu. Oke? Karena dia mengatakan kayak ini, yang barang siapa yang bilang Al-Quran itu makhluk berarti kafir, begitu kan? Ada diskusinya dengan beberapa orang sampai dipancing demikian Imam Ahmad. Berarti kau mengatakan bahwasanya kami yang mengatakan dan meyakini bahwa Al-Quran makhluk, berarti kami udah kafir, begitu. Begitu. Imam Ahmad rahimahullah menjawabnya dengan cantik. Dia berkata, dia menyebutkan sebuah kaidah yang menyelamatkan mereka dari kekafiran, tapi di satu waktu menghinakan mereka juga. Beliau rahimahullah berkata, ana lau qultu bihi lakafart. Kalau aku mengatakannya, aku kafir. Karena aku alim, aku mengetahui hakikatnya. Amma antum, adapun kalian, lam takfuru. Kalau kalian mengatakannya, lau qultum bihi, lam takfuru. Kalian tidak jadi kafir. Li'annakum indi juhal. Karena kalian, bagiku nih, kalian ini cuma orang-orang jahil. Dapat gak? Satu waktu menyelamatkan mereka dari kekufuran, tapi satu waktu menempatkan mereka pada posisinya biar tahu diri, lu jahil. Dapat gak? Hah? Gayanya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi demikian. Nah, adapun tokoh-tokohnya ini, pentolan-pentolannya ini, penyakit-penyakitnya ini, memang para ulama sampai titik mengkafirkan mereka sudah. Inna kanu ala riddah. Tuh. Riddahnya ini kasus murtad. Kasus terbatalkannya keislamannya. Itulah bahayanya bid'ah yang membawa manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Itu kebid'ahan. Bid'ah, pelakunya juga, hukumnya tentunya levelnya beda-beda. Ada awam hanya pengikut, ada panitianya, nah begitu. Ada tokoh-tokoh dan pentolannya. Di antara tokoh pentolannya juga ada lagi orang-orang yang pertama kali membawakan idenya dan terusnya. Nah ini hukumnya berbeda. Apakah mereka ahlus sunnah? Dengan meyakini, mengatakan kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, dengan itu mereka bukan lagi ahlus sunnah. Tapi apakah semuanya menjadi kafir? Enggak begitu. Yang di ujung-ujung atasnya itu yang kena dikafirin, biasanya begitu. Oke? Dapat difahami itu ya? Makanya dihukumi demikian. Fa inna kanu 'ala riddah fa inna haula kanu 'ala riddah. Sesungguhnya tokoh-tokoh tersebut mereka berada dalam keadaan riddah. Ya, itu maksudnya. Maka apabila kau melihat seseorang menyanjung tokoh ahli bidah tersebut, memujinya dengan kebaikan dan menyebutnya baik, maka hati-hatilah sama orang itu. Gitu. Ya.
Tadhafarat an-nusul. Jelas nas-nas demikian yang diterapkan oleh para ulama. Di mana kita masih menerapkan uzur bil jahl. Oke? Pada hal-hal yang jelas-jelas, zahir udah jelas. Oke? Padahal mungkin bisa dikatakan bahwasanya penguasa tersebut di zaman Imam Ahmad kan udah dibilangin, udah didirikan hujah. Bisa jadi begitu kan? Iya kan? Tapi terkena musyawwah ya nih. Berkabutlah pikirannya karena orang-orang yang ada di dekatnya masih dikasih udur. Demikian juga Hasan al-Banna. Hasan al-Banna. Ini orang tarikat dan pernah tawaf di kuburan dan lain-lain sebelumnya. Apakah para ulama menghukuminya musyrik atau kafir? Kalaupun mengingkari kesesatannya dan gaya khawarijnya. Oke? Sayyid Qutb dan lain-lain. Dengan ngaco-ngaconya. Oke? Sampai Syekh Ibn Baz berkata, laulal jahal la kaffarna. Kalau bukan karena uzur kejahilan yang masih kami berikan kepadanya, niscaya kami telah mengkafirkan. Karena pendapat-pendapatnya, terutama di dalam fi zilalil Quran, yang banyak bertentangan dengan usul akidah ahlus sunnah. Ya, demikian kita masih menerapkan uzur bil jahal. Ya, kalaupun kita menyebutkan kaidah-kaidah yang secara umum, barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia kafir. Tapi penerapannya kepada tiap individu, apakah langsung kita kafirkan? Enggak begitu. Ada mawani', ada penghalang-penghalang kekafiran. Ya, jadi sekali lagi, secara umum para ahli bid'ah muslim, ahli bid'ah tersebut yang 72 kelompok muslim. Adapun mereka yang sampai titik dikafirkan oleh para ulamanya, itu bukan para ahli bid'ah biasa, pentolan ujungnya, di ujung-ujungnya. Ya, para pembesarnya. Ya. Dapat difahami itu ya. Bab selanjutnya 153. Qala al-muallif rahimahullah, Imam rahimahullah berkata, wal mihnah fil Islam bid'ah. Tuh, mihnah tuh pada dasarnya bid'ah. Yani sesuatu yang tadinya nggak berjalan demikian di zaman Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mihnah ini melihat seseorang dan mau menilai dia manhajnya apa nih? Ahlus sunnah apa bukan? Gitu. Ini sesuatu yang bid'ah sebenarnya. Mempertanyakan manhaj seseorang, menguji manhaj. Ini sesuatu yang bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ah dalam artian bukan bid'ah yang tersesat, tapi sesuatu yang tadinya nggak ada di zaman Rasul dan para sahabat. Kenapa nggak ada di zaman dulu? Dulu nggak butuh. Dulu orang bilang muslim, ya udah muslim. Bahkan munafik ngaku muslim, Rasul menerima secara zahir, dia muslim. Sampai tampak padanya pelanggaran-pelanggaran dan lain-lain, baru dihukumi. Kalau enggak, ya enggak. Sahih? Jadi mihnah itu. Yani mencoba menilai manhaj seseorang. Apakah dia di atas sunnah atau di atas bid'ah. Itu pada dasarnya dulu di zaman Rasul enggak ada. Karena emang enggak ada penyimpangan dulu. Kalau orang secara umum, oke? Dia bilang, Ana muslim, aku muslim. Udah jelas berarti muslim yang ada. Muslim yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu Islam itu cuma satu itu doang, gitu kan? Iya nggak? Yang sunnah doang dulu itu begitu kan? Hah? Sekarang kalau bilang ada muslim yang mana dari 73 kelompok? Iya nggak? Sekarang ribet. Jadi baru kita perlu mihnah sekarang, perlu menguji, yakni perlu melihat seseorang, meneliti seseorang, dia di atas apa? Wal mihnah fil Islam bid'ah. Wa ammal yaum, adapun di era ini, tuh di eranya Al-Imam Al-Barbahari hidup. Nah, di masa Al-Imam Al-Barbahari. Fayumtahanu bis sunnah, maka diuji seseorang dengan kesunahannya. Yani apakah dia di atas sunnah atau tidak? Mesti dilihat. Liqauli, ini diambil, disimpulkan dari sabdanya, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Yani wawasan-wawasan ini yang kalian kejar kemana-mana dan kemudian kalian jadikan sebuah keyakinan di dalam hati kalian. Itu adalah bentuk beragama kalian. Maka jangan sembarangan, lihat dari siapa kalian mengambil ilmu kalian itu atau wawasan kalian tersebut. Ya, ini sebenarnya lebih kepada hadis maqtu'. Hadis maqtu', ya. Secara sanad nggak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih mentok di tabi'in, maqtu' tabi'in, mauquf di sahabat.
Maqtu' di mana? Tabi'in. Ini kalamnya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya, Muhammad bin Sirin dari golongan tabi'in. Wa qauli, dan dari sabdanya, la takbalul haditha illa mimman takbaluna syahadata. Janganlah kalian menerima hadis kecuali dari orang-orang yang kalian menerima persaksian mereka. Tuh. Fatanzur, fa in kana sahiba sunnah lahu ma'rifah saduqan katabta anhu wa illa tarakta. Maka diteliti dulu, fatanzur, diteliti dulu, kau teliti dulu. Apabila orang yang kalian ambil ilmu darinya itu adalah seorang ahli sunnah, ya, yang dimana dia memiliki ilmu tentang sunnah, kemudian dia juga jujur, maka tulislah apa yang kau dengar darinya dari ilmu-ilmu itu. Tapi apabila nggak demikian, dia nggak di atas sunnah, terjadi kebid'ahan padanya. Tarakta, maka jangan kau ambil ilmu darinya, jangan kau tulis ilmu darinya. Ya, ini gaya di zaman periwayatan. Ya. Jadi, sebagaimana kita gambarkan tadi, dulu di zaman awal, sunnah Islam yang murni itu merata di antara para kaum muslimin. Muslim manapun ketika dia berkata dia adalah seorang muslim, berarti dia muslim yang berada di atas konsep yang murni sebagaimana Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya adalah perkara-perkara yang bisa jadi dia belum tahu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahibnya yang lain tahu, atau sebaliknya. Sisanya perkara-perkara demikian. Tapi metode berislam yang secara umum sesuai sebagaimana metode berislam atau manhaj berislamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya demikian. Demikian juga di era awal sahabat radhiyallahu anhum, di zaman Abu Bakar, zaman Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketika mulai di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai muncul kebid'ahan, mulai muncul gerakan-gerakan yang mau mulai merusak Islam. Gerakan-gerakan awal yang muncul adalah gerakannya Khawarij dan Syiah. Gerakan awal Khawarij dan Syiah. Oke? Di mana Khawarij dan Syiah ini bapaknya satu. Bapaknya satu. Yaitu siapa? Abdullah bin Saba. Bapaknya dia. Oke? Dia mulai bergerak ke negeri-negeri yang jauh dari bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Oke? Negeri-negeri yang jauh penjuru-penjuru Islam, dia keliling sengaja Dia menyebarkan tentang pengkultusan Ali radhiyallahu anhu dan mulai menyebarkan isu bahwasanya Abu Bakar dan Umar dan Utsman merampas kekhilafahan yang harusnya haknya Ali radhiyallahu anhu. Mulai itu, alul bait tuh. Di satu waktu begitu. Satu waktu dia juga menggerakkan para masyarakat dengan isu-isu kebijakan-kebijakan Utsman yang dia pelintir-pelintir. Kemudian ngomporin masyarakat supaya mereka benci kepada Utsman bin Affan. Dia punya teamwork, tim kerjanya. Oke? Mereka bergerak underground di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, gerakan underground ini dikenal di sejarah dengan nama gerakan Sabaiyah. Oke? Gerakan underground ya, Abdullah bin Saba. Dan di antara metode intinya, sebagaimana diwasiatkan oleh Abdullah bin Saba kepada para timnya. Oke? Azhiru lahum, tampakkan oleh kalian kepada mereka akhlak yang manis, amar ma'ruf nahi mungkar, tastajlib biha quluban nas. Yang dengan itu kau akan dapat dengan mudah mengambil hati manusia dengan akhlak yang manis. Lihat. Oke, kalau ketemu Syiah dan lain-lain, seringlah akhlaknya luar biasa manis. Seolah-olah. Oke? Tapi wata'anu ala hukamihim, tapi selalu selipkan celaan-celaan dan kritikan kepada penguasa-penguasa mereka. Begitu. Jadi itu bukan baru metode orang sekarang mau provokasi. Dari zaman awal begitu, bapaknya tuh udah begitu, Abdullah bin Saba. Oke? Nah, muncullah kelompok ini. Nah, mulailah akhirnya mereka mencari-cari hujah dan dalil-dalil untuk membenarkan keyakinan mereka. Mereka cari dari ayat-ayat yang ada untuk membenarkan dan diarahkan maknanya untuk membenarkan akidah dan konsep mereka ini. Tuh, awalnya begitu. Hadis-hadis pun kalau perlu mereka yado'un, membuat-buat hadis-hadis palsu. No. Membuat-buat hadis-hadis palsu.
untuk membenarkan ideas mereka ini. Ide-ide mereka ini. Nah, pada saat itu akhirnya mulailah muncul dan tersebar kebid'ahan di antara umat. Mulai pada masa itu, kalau orang bilang Rasul bersabda, kita langsung mulur, kata Muhammad bin Sirin. Lam yakunu, ada di muqaddimah Sahih Muslim. Masih Muhammad bin Sirin yang menceritakan, karena beliau rahimahullah adalah saksi sejarah. Lam yakunu yas'alun anil isnad. Dulu kaum muslimin gak pernah nanya sanad. Kalau ketemu muslim terus dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita langsung percaya sama dia. Dulu mah begitu. Oke? Tapi ketika mulai bid'ah tersebar, oke? Kalau ada orang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imtaddat ilaihi anaquna wa asghat ilaihi asma'una. Langsung kita ngulurin leher, langsung kita pasang kuping. Kita mau dengar dia ngomong apa. Wa qulna, dan kemudian kami langsung berkata, langsung ngetes dia. Sammulana rijalakum. Coba sebutkan kepada kami rijal kalian. Ini ente dengar dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yunzar ila ahli sunnah. Maka dilihat siapa nih yang dia dengar darinya. Kalau nih dia kan dikenal adalah seorang ahlus sunnah, maka diterima hadisnya. Wa yunzar ila ahli bid'ah. Nah, tapi kalau yang disebutkan dia dengar dari siapanya ini adalah seorang yang kita tahu dia ahli bid'ah, ditinggalkan hadisnya langsung. Mulai kewaspadaan umat. Mulai di situ bibit-bibit terbentuknya ilmu riwayat, metodologi hadis. Dari zaman itu bermulanya. Ini di dalam sejarah mustalah hadis ini dibahas sebenarnya di buku-buku mustalah hadis. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh al-Imam rahimahullah, al-mihna fil Islam bid'ah. Oke? Mempertanyakan manhaj seseorang apakah dia di atas sunnah atau enggak. Di dalam Islam ini sesuatu yang tadinya enggak common di zaman Rasulullah SAW. Karena al-asal Muslim kita husnudzon, udah insyaallah dia alal haq. Begitu. Dulunya tuh begitu. Sebelum bid'ah. Nambah kesini zaman, nambah jauh dari Rasul SAW, dikatakanlah sunnah dulu merata. Oke? Nah nambah tuh. Bid'ah dulu hanya sedikit. Oke? Nah, sunnahnya nambah terjauh zaman dari Rasul SAW, nambah terasing. Itu nambah begitu tuh. Nambah terasingkan. Yang bid'ahnya, oke? Yang dulunya hanya sedikit, di zaman Rasul SAW hanya sedikit, nambah jauh zaman dari zaman Rasul, malah justru nambah banyak kalau mau digambarkan. Ya, nambah merata. Sehingga akhirnya jadilah mereka yang sesuai beragamanya atau manhaj beragamanya sebagaimana Rasul dan salafus saleh, jadilah mereka orang-orang yang terasingkan di antara kaumnya. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, al-aslu fil muslim al-khair. Hukum asal seorang muslim kita hukumi dia khair. Dia di atas kebaikan insyaallah. Wa ihsan adh-dhann bih. Kita berhusnudzan kepadanya. Ma lam yadhhar minhu khilafa dzalik. Selama tidak tampak darinya bukti-bukti bahwasanya dia tidak demikian. Ya. Hadhihi hiyal qaidah. Ini kaidah asalnya demikian. Al-Imam rahimahullah berkata, "Madamal muslim lam yadhhar minhu illa al-khair fa innana naqbalu minhu al-khair." Ini yang dimaksud Al-Imam rahimahullah. Selama dia adalah seorang muslim dan tidaklah tampak darinya kecuali kebaikan, maka kita menerima darinya sebagai sebuah nilai kebaikan. Hatta al-munafiq. Bahkan seorang munafik. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam menerima kondisi zahirnya kaum munafikin dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama tidak tampak dari mereka sesuatu, maka layaknya agar kau berhusnudzon kepadanya. Tapi ketika mulai tampak darinya bughdun lisunnah, mulai tampak darinya fobi, alergi, bahkan bencinya dia kepada nilai-nilai dogma-dogma sunnah. Tuh. Okay? Atau kebencian kepada seorang ahlus sunnah. Okay? Mulai dia berkata, duh orang apaan sih sunnah ngebidah-bidahin orang mulu ini itu. Tuh. Mulai kan kelihatan bencinya sama sunnah. Duh kenapa sih tuh orang ini itu suka mengingkari bilang si fulan ahli bidah nyebut namanya ini itu. Tuh. Mulai itu. Okay? Kayaknya alergi, fobi dia sama sunnah, dakwah kepada sunnah, memurnikan sunnah dan pada ahlus sunnah yang
memperingatkan manusia dari kebid'ahan dan ahli bid'ah, ketika mulai tampak itu padanya, fahina idzin ihdzarhu. Maka pada saat itu mulailah waspada dari, hati-hati dari. Itulah makna dari perkataan Al-Imam rahimahullah wal mihna fil Islam bid'ah. Ya. Yani anna ya muslim lam yadhhar minhu su'un fala tamtahinhu. Ammal yaum, adapun di era sekarang tuh, adapun di zaman Kiwari, cenah. Tuh. Itu zaman Kiwari. Yani fi waqtihi fasara yumtahanu bisunnah, yani di eranya al-imam, mau gak mau orang mesti diuji apakah dia di atas sunnah apa tidak. Li'annaha kathurat al-firaq ad-dhallah, karena bertambah banyaknya firqah-firqah yang menyimpang, allati tadda'il Islam, yang masih mengaku-ngaku Islam. Fala budda ayyuraf man huwa ala sunnah wala yughtar bikaunihi yadda'il Islam. Maka harus diketahui mana dan siapa aja yang emang beneran di atas sunnah. Tuh. Dan janganlah seseorang tertipu ketika hanya mendengar seseorang mengaku bahwasanya dia Islam, dia di atas keislaman. Ya. Maka orang-orang yang mencintai ahlus sunnah itu dalil bahwasanya dia insya Allah ahlul khair. Dia orang yang mengikuti kebaikan. Dari situ dia mencintai ahlus sunnah, imam-imam dan tokoh-tokoh ahlus sunnah dan orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Ya. Li'annaha walladhi yuhibbu ahlal bid'ah, dan sebaliknya, orang-orang yang emang ada kecintaannya kepada ahli bid'ah, itu dalil bahwasanya dia hakikatnya ahlus syarr. Dia orang yang mengikuti keburukan. Ya? Memuji ahli bid'ah, atau enggak ragu untuk duduk bersama para ahli syubhat dan ahli bid'ah. Ya? Enggak nolak lagi hatinya untuk datang bareng duduk sama mereka, bahkan foto-foto sama mereka, maka dia ahli syarr. Qauluh inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tuh. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka telitilah dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Yani at-ta'allum yakun ala aidi ulama ahli sunnah. Maknanya selayaknya menuntut ilmu agar pada para memang orang-orang yang memang fix para ulama ahlus sunnah. Wala yakun ala aidi ulama al-bid'ah. Janganlah seseorang sengaja-sengaja dia menuntut ilmu dari seorang ahli bid'ah. Nah ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah yufassil al-qaidah. Bukankah kita menerima hak apabila memang hak? Iya kan? Dari siapapun datangnya. Mau dari kafir lagi. Okay? Maka kenapa kita nggak boleh, apakah artinya? Gitu. Kita boleh menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Bukankah hak kita terima dari siapapun? Begitu gak? Iya gak? Hak kalau datang dari seorang non-muslim, apakah kamu menerimanya? Hak? Wajib gak kita menerima ya? Wajib. Yani seorang non-muslim lagi, dia bilang 1 + 1 2. Hak gak? Hak ya terima udah. Hak. Tuh. Bukankah hak kita menerimanya dari siapapun? Iya kan? Sementara kita punya kaidah, nggak boleh duduk kepada ahli bid'ah. Gimana? Oke? Maka akhirnya terbentuklah sebuah kaidah nih bagi para penuntut ilmu. Nah, bagi para ahlus sunnah. Al-haq idza ja'ana naqbaluh min ayyi ahadin kan. Nilai-nilai hak apabila datang kepada kita, maka wajib kita terima dari siapapun itu datangnya. Walakin laisa makna, tapi bukan maknanya. Tuh. An-najlis inda ahlil bidah. Bukan maknanya boleh kita duduk-duduk di majelisnya ahli bidah. Bukan itu maknanya tapi. Paham? Karena dengan duduk di majelis ahli bidah kita mempertaruhkan hidayah yang udah ada sama kita. Dengan sengaja-sengaja masuk kolam syubhatnya. No. Masuk perangkap syubhatnya. Jadi al-haq idza ja'ana naqbalu min ayyi ahadin. Yang hak apabila memang telah datang pada kita nilai hak, datang sebuah nilai sesuai dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak gak? Hak. Siapa lagi yang ngomong? Kita terima udah. Al-haq idza ja'ana naqbalu min ayyi ahadin. Walakin laisa ma'na, tapi
bukan maknanya boleh kita duduk-duduk di majelisnya ahli bid'ah. Ya, karena keilmuannya yang luas dan lain-lain, enggak. Itu enggak jadi. Duduk aja majelisnya iblis. Iblis makhluk paling jenius, Jal. Bicara maklumat mah, bicara sains, bicara ilmu mah. Makhluk paling jenius itu. Ya. Ya, tapi kan dia ilmunya banyak, ini. Ya. Majelis sama iblis. Biar puas. Kan mau ilmu lo katanya. Ya, dapat. La takbalul hadis illa mimman takbalun syahadatah. Janganlah kalian menerima, maknanya para periwayat hadis. Ya. Kecuali orang-orang yang memang diakui dan diterima persaksiannya di qadhi. Ya. Dikarenakan banyaknya dan berkembangnya para du'afa, para orang-orang yang terhitung lemah di dalam riwayatnya. Wa kathural kadhib, dan bertambah tersebarnya kedustaan fir riwayah, di dalam riwayat. Hadza fi haqq man ya'rif ilmal hadis. Ini bagi mereka yang memang memahami mustalah atau metodologi hadis. Adapun pada awam yang enggak paham metodologi hadis, maka cukup cari memang di buku-buku kutubus sunnah, yakni kitab-kitab yang memang mengumpulkan nilai-nilai yang sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaum yang paling banyak membuat kedustaan dan riwayat-riwayat dusta, yang pertama jelas adalah Rafidhah. Oke? Akdzab an-nas, manusia yang kelompok akdzabul firqah. Firqah yang paling banyak berdusta. Bagaimana enggak? Bagaimana kau bisa percaya kepada sebuah kaum yang dimana berbohong adalah bentuk beragama mereka, mendekatkan diri kepada Allah, taqiyah. Kok bisa itu mau percaya sama kamu? Gimana mau percayanya sebelah mana? Nah, dari situ banyaklah hadis-hadis yang mereka buat-buat dan mereka bikin dunia dan dimensi sendiri yang berbeda dengan dimensi ahlus sunnah di dalam riwayat. Mereka punya rijal-rijalnya sendiri yang menurut mereka ini sikoh, ini doif, ini enggak. Jadi emang udah beda dimensi sama ahlus sunnah. Ya, dan imam-imam mereka diterima riwayat mereka apabila nih imam-imamnya bilang dari Ali radhiyallahu anhu, itu langsung diterima padahal zamannya jauh. Buat ahlus sunnah ini jauh. Ini lelucon udah. Masa imam yang hidup di zaman sekian bilang dari Ali? Ali hidupnya di zaman berapa ya? Begitu kan? Buat kita itu jauh. Buat mereka tersinggung, mereka dibilang itu kan lo mentawain kan? Gitu. Kaum akdzabun nas, manusia-manusia yang paling dusta. Rafidhah ini. Ya. Sampai para ulama ikhtilaf. Kita nih, kalau firqah lain, kita hitung mungkin yang sampai titik dikafirkan para pentolan-pentolan intinya. Adapun awamnya enggak dikafirkan. Tapi kalau udah urusan Rafidhah, ulama apa ikhtilaf? Di antara mereka ada yang bilang mau awamnya mau ulamanya semuanya kafir. Tuh. Ini perkataan Syekh bin Baz, ini perkataan Syekh Utsaimin, dan ini perkataan Syekh Islam. Mereka udah bukan Islam. Oke? Ada yang lain lebih ringan lagi. Syekh Al-Albani rahimahullah bilang bahwa saya enggak, ulamanya kafir, awamnya kita uzur dengan kejahilan. Syekh Al-Albani. Emang udah beda agama sama kita. Demikian yang disampaikan juga oleh Syekh Islam hafizahullah. Ya, mereka emang udah agama yang beda sama kita. Kemudian selain Rafidhah, juga ada Sufi. Mereka punya hujah, nahnu kan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adah. Itu kan ancaman Rasul kan? Hadis mutawatir lafzan wa ma'nan. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja, alayya, tuh kadzdzaba ala. Awas. Ini buat yang bahasa Arab paham banget. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dengan sengaja, siap-siap ambil tempat duduknya di neraka. Oke? Orang-orang cupi ini bilang, dia bikin hadis. Oke? Masukin hadis. Nahnu la nukadzib ala Rasulillah. Kami sesungguhnya tidak berdusta atas nama Rasul.
Walakin nukadzib li Rasulillah. Enggak ala, tapi li. Tapi kami berdusta demi menolong dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu supaya menjauhkan manusia dari dunia dan mendekatkannya kepada agama. Dari situ mereka banyak bikin hadis-hadis palsu. Hujahnya itu, kita nggak berdusta atas nama Rasul, tapi kita berdusta demi agama Rasul. Ya salam. Ajib nggak? Harun ar-Rasyid ini punya hobi. Di antara hobinya menggalin para pemalsu hadis. Ajib gak? Di mana Adam tanya, ada seorang pemalsu hadis mau dipenggal sama Harun ar-Rasyid di masanya. Kenapa kau Adam? Idam yakni eksekusi. Kenapa kau mau mengidamku? Liurihal ibadah minna. Agar aku menyelamatkan para hamba Allah darimu. Tapi ini pemalsu hadis, dia bilang, Aina anta? Min alfai hadithin wada'tuha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakul minha harfan qat. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Dari 2000 hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul. Padahal Rasul gak pernah menyebutkan satu huruf pun darinya. Tuh lihat. Produk dia Jal. Udah 2000 dia sebarin. Hadis palsu atas nama Rasul. Harun ar-Rasyid kemudian berbangga dengan para salafi, para ulama ahlu sunnah yang ada di masanya. Aina anta min Ibnul Mubarak wal Fizari. Apa yang kau bisa lakukan? Menghadapi Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dan Al-Imam Al-Fizari dan orang-orang yang seperti mereka yunkhilaniha wa yukhrijaniha harfan. Yang akan meneliti tiap hadis yang beredar dan meneliti tiap hurufnya yang ada. Demikian dulu para penguasa dulu menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita cukupkan sekian, kita dengarkan adzan Isya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.